Lu tahu nggak, ada satu pahlawan dalam sejarah mitologi Yunani yang dianggap hampir setangguh dewa, tapi nasibnya hancur cuma gara-gara satu titik kecil di tubuhnya. Prajurit yang kecepatannya dipercaya lebih cepat dari angin, kekuatannya setara setengah dewa, tapi emosinya bisa meruntuhkan satu bangsa. Ironinya, seluruh kekacauan perang Troya berubah arah bukan karena strategi, tapi karena harga dirinya terluka. Dan lebih gila lagi, pahlawan sekuat ini tidak mati karena perang besar, melainkan panah dari pria yang bahkan bukan petarung elit. Nama pahlawan itu Achilles, manusia yang dibesarkan untuk tidak terkalahkan, tetapi diruntuhkan oleh takdir yang dia pilih sendiri. Achilles bukan tokoh sejarah murni. Dia berasal dari Iliad karya Homer, epos Yunani tertua yang memadukan sejarah perang Troya dengan mitologi. Tapi pengaruhnya terhadap budaya perang Yunani sangat nyata. Prajurit, raja, sampai filsuf memakai Achilles sebagai simbol keberanian, arogansi, dan kehormatan yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Menurut legenda, Achilles lahir dari pasangan unik, Peleus, raja manusia, dan Thetis, nimfa laut abadi. Thetis ingin putranya kebal terhadap segalanya. Ia mencelupkan bayi Achilles ke sungai Styx, air yang dipercaya memberi kekuatan abadi. Masalahnya, Thetis memegang Achilles di tumit, titik kecil yang tidak terkena air suci. Dari sinilah istilah Achilles heel, kelemahan fatal, muncul dan bertahan ribuan tahun. Sejak kecil, Achilles dibesarkan seperti senjata hidup. Ia dilatih oleh Chiron, kentaur paling bijak, yang mengajarinya seni perang, pengobatan, strategi, dan musik. Chironlah yang membentuk Achilles menjadi prajurit paling cepat, paling kuat, dan paling berbakat dari generasinya. Bahkan di antara para pahlawan Yunani, Ajax, Odysseus, Diomedes, Achilles masih berada di level berbeda. Masalah muncul saat ramalan datang. Achilles ditakdirkan punya dua pilihan hidup. 1. Hidup panjang tapi tanpa kemasyhuran. 2. Mati muda tetapi namanya akan abadi. Untuk seorang pahlawan Yunani, pilihan kedua adalah jalan kehormatan tertinggi. Dan Achilles memilih keabadian nama, bukan umur panjang. Di perang Troya, Achilles menjadi kartu as Yunani. Tapi konflik terbesar bukan dengan musuh, melainkan dengan komandannya sendiri, Agamemnon. Ketika Agamemnon merebut Briseis, tawanan yang dekat dengan Achilles merasa dilecehkan. Dia menarik diri dari perang dan membiarkan pasukan Yunani dihancurkan di medan laga. Ini bukan sekedar ngambek. Ini benturan ego dua manusia paling keras kepala di seluruh perang. Patroclus, sahabat terdekat Achilles, meminjam armor Achilles dan turun ke medan perang untuk memulihkan moral bangsa Yunani. Hektor, pahlawan terbesar Troya, membunuh Patroclus karena menyangka ia adalah Achilles. Kesalahan identitas ini menjadi pemantik tragedi terbesar dalam epik Yunani. Kematian Patroclus memicu versi Achilles yang paling berbahaya. Manusia yang tidak lagi peduli soal kehormatan atau aturan perang. Ia kembali ke medan laga dengan niat tunggal balas dendam. Di puncak